Diberikan 3 buah vektor F1 10 Newton, F2 25 Newton, dan F3 15 Newton, seperti gambar berikut. Nah, ini adalah 3 buah vektor yang berada dalam satu titik tangkap, kemudian saling arahnya itu membentuk sudut-sudut tertentu ya. Pertanyaannya, tentukan resultan ketiga vektor dan arah resultan terhadap sumbu X. Nah, pertama-tama di sini kan ada sudutnya 37 derajat dan 53 derajat ya. Kita cari tahu terlebih dahulu berapa sih nilai sinus 37 derajat, cos 37 derajat, dan sinus 53 dan cos 53 derajat. Karena ini nanti bakal kepakai banget. Nah, kita bikin segitiganya dulu. Nah, misalnya ini 37 derajat, terus ini 53 derajat. Sebelumnya, kalau kamu coba cek dengan kalkulator, nilai sinus 37 derajat, nilai sin 37 derajat, itu nilainya kurang lebih 0,6 sekian ya, atau disederhanakan 3/5. Nah, kalau kamu ingat, cara mencari nilai sudut sinus itu adalah pembagian dari nilai sisi depan dibagi sisi miring. Jadi yang 3 ini sebagai sisi depan, dan nilai yang 5 ini sebagai sisi miring. Jadi bisa kita tuliskan seperti ini. Di sini 3, di sini 5. 3 sebagai sisi depan, 5 sebagai sisi miring ya. Karena kan sinus itu adalah nilai dari sisi depan dibagi sisi miring. Otomatis kalau di sini 3, di sini 5, maka di sini adalah 4 ya. Nah, jadi kita bisa mencari nilai cos 37 derajat. Nilai cos 37 derajat itu adalah sisi samping ya dibagi sisi miring. Sisi sampingnya adalah 4, sisi miringnya adalah 5. Nah, kalau untuk 53 derajat, kenapa tiba-tiba di sini bisa 53 derajat? Karena kalau dia segitiga siku-siku, kalau salah satunya sudut 37 derajat, maka sudut yang lainnya pasti 53 derajat. Kalau kita jumlahkan kan 53 ditambah 37 ditambah 90, itu maka totalnya akan 180 derajat. Nah, kita cari nilai sin 3. Nilai sin 53 derajat itu adalah sisi depan, yakni 4 ya. Di depan dari 53 derajat itu adalah 4. Dan sisi miringnya itu adalah yang berseberangan dengan sudut siku-siku. Jadi yang 5. Jadi sin 53 derajat itu adalah 4/5, sedangkan cosnya itu adalah sisi samping 3 dibagi sisi miringnya 5. 3/5. Jadi dia semacam bertukar ya. Oke, sekarang kita kembali ke soal. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita kelompokkan terlebih dahulu resultan komponen gaya di sumbu X. Kenapa jadi demikian? Karena ini nanti tiap vektornya akan kita uraikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Nah, untuk yang fx terlebih dahulu. Di sini ada f1x untuk f1 ya, dan f1x. Untuk f2 kita tuliskan saja f2x, dan f3-nya f3x. Nah, untuk nilai f1x itu adalah cara mencari nilai komponen di sumbu X, itu bisa kita tuliskan f1 dikali cos theta-nya. Kemudian untuk f2 juga sama, f2 dikali cos theta, dan f3 sama f3 dikali cos theta. Nah, di sini kita bisa tuliskan nih, f1 nilainya adalah 10. Nilainya 10 dikali cos 37 derajat. Nah, di sini adalah 4/5. 10 dikali 4, 40 dibagi 5, jadinya 8 ya. 8 Newton. Untuk F2, nah, F2 di sini kita lihat, dia membentuk sudut 97 derajat terhadap sumbu X ya. Nah, jadi dari vektor ini, vektor ke sumbu X itu adalah 90 derajat. Jadinya F2 adalah 25. Cos 90 derajat itu adalah 0. Jadinya 25 dikali 0, ya tetap 0. 0 Newton. Untuk F3, nah di sini ada 15. Jadinya 15 dikali cos 53 derajat itu adalah 3/5. Nah, ini 15 dikali 3 dibagi 5 sama dengan 9 Newton. Oke, kita lanjutkan untuk mencari yang sumbu Y. Sigma di sumbu Y. Berarti di sini ada
F1Y, F2Y, dan F3Y. Nah, untuk di komponen di sumbu Y, kita akan menggunakan sinus ya. F1 dikali sin theta, dan F2 dikali sinus theta, F3 juga sama dikali sinus theta. Nah, F1 kan tadi nilainya adalah 10. Nah, untuk yang F1, surutnya tadi adalah 37 derajat. Sinus 37 derajat itu adalah 3/5. 10 dikali 3 dibagi 5 itu adalah 6 Newton. Sedangkan untuk F2, nah di sini kan tadi sudutnya adalah 90 derajat ya. Sinus 90 derajat itu bernilai 1. Jadinya 25 dikali 1 sama dengan 25 Newton. Nah, untuk F3-nya itu adalah 53 derajat. Nilai dari F3 itu adalah 15. Sinus 53 derajat itu adalah 4/5. Nah, jadi nilainya ini adalah 12 Newton. Nah, sekarang kita jumlahkan ke semua vektornya. Untuk yang Fx, sigma di sumbu X, sigma gaya di sumbu X, tadi kan ada 8 ya, ditambah 0, ditambah 9, sama dengan 17 Newton. Sedangkan sigma gaya di sumbu Y, ini ada 6 tambah 25 tambah 12. 6 tambah 25 ditambah 12 sama dengan 43 Newton. Nah, yang terakhir, cara mencari resultannya sama ya, seperti mencari resultan vektor pada umumnya. Jadi di sini sigma Fx, kemudian kita kuadratkan, ditambah sigma di sumbu Y-nya, dan kemudian dikuadratkan. Nah, ini jadinya 7 akar dari 17 pangkat 2 ditambah 43 pangkat 2. 17 pangkat 2 itu adalah 289, sedangkan 43 1849. Nah, nanti kalau kita jumlahkan, ini sama dengan akar 2138, yang mana nilai akar dari 2138 itu adalah 46,23 Newton. Oke, inilah dia nilai resultan vektornya. Nah, untuk mencari arah resultan vektor terhadap sumbu X, kita bisa menggunakan metode tangan. Tan theta itu adalah nilai komponen di sumbu Y dibagi nilai komponen di sumbu X. Nah, nilai komponen di sumbu Y itu adalah 43 ya. Kemudian di sumbu X itu adalah 17. Ini nilainya adalah sama dengan 2,52. Nah, kita balik ya. Kalau kamu menggunakan kalkulator, arc tan theta sama dengan 2,52. Jadi tetanya adalah, di sini maksudnya nilai tan theta yang memenuhi sama dengan 2,52 itu berada pada sudut. Jadi sudut berapakah pada tan theta yang nilainya itu 2,52. Kalau kita menggunakan kalkulator, itu hasilnya adalah 68,35 derajat. Nah, terhadap sumbu X, kita kira resultan vektornya kalau 68 derajat itu seperti ini. Oke, 68 derajat.